Imdadul Fuad ya. Imdadul Fuadi Bimana bil irsyad. bikut bil irsyad. Ya. Tuh. Di sini begini Gustom. Wajah Anu fi ini tarihi. yang seperti tadi itu, yang seperti tadi itu, Kiai. Yang mana tuh? Jadi yang jadikannya seperti tadi itu loh, yang ke tempat komal saya tadi itu loh, pertama kali itu loh. Kan kelihatan semua. Anu toh maksudnya ditampilkan di gambar toh. Iya, kami gambar. Nah, ini bagus ini. Yang jelas ini. Itu kan di mana di bawah itu ya. Tadi saya itu apa ya, waktu baca itu kan baca cepat ya. Lalu ketika sampai ke ada bahasa Jawa, ada menyebut bahasa menyebut Indonesia gitu. Sempat kaget saya. Apa ini? Akhirnya saya baca ulang. Lah kok narasinya begini ya. Maksud saya itu narasinya itu kita tidak menafikan lah, siapapun boleh lah untuk mendakwahkan Islam kan gitu, kemanapun boleh kan gitu toh, secara Betul. hukum boleh berdakwah itu boleh, akan tetapi tidak boleh menafikan dakwah yang lain atau dakwah orang lain kan gitu. Kalau di sini ini saya baca tadi itu ya, tapi saya tadi bacanya pelan terburu-buru, walaupun tadi ikut di komal jenengan itu, saya pun sambil jagungan sama saudara tadi itu. Oja afi tarihi sarwa anna sultana barokat kana min dzurriyyati Husain, min dzurriyyatil Husain. Ada sebuah cerita di dalam kitab tarikh sarwa bahwasanya seorang Sultan Barokat dia adalah zuriyah dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Waqad istaghala sadatul Husainiyuna, maka sungguh telah sibuk Sadatul Husainiyun, repot, di mana beliau adalah ahlu Hadramaut bitijarotih, repot dengan dagangan al-bahriyati yang siakang bongso laut, berarti dagangan jalur laut begitu ya, seperti cerita yang sering kita dengar dakwah Islam masuk ke Indonesia, banyak yang bercerita bahwasanya Wali Songo melalui jalur perdagangan laut kan gitu ya. Wana syaru al-islama antorikiha, dan mereka ini Sadatul Husainiyun ini menyebarkan Islam dari torikoh mereka sendiri kan gitu ya. Wajah fi qararin min majlisil musyawaratih, itu al munaqadih fi 8 Zulhijjah 1382, bahwasanya pada waktu itu beliau masuk ke langsung ke Indonesia ya, masuk ke Indonesia itu membuka atau membuat majelis musyawarah yang terikat, berarti majelis musyawarah yang sudah terjadwal kurang lebih begitu ya, rutin lah, istiqomah lah bahasanya kurang lebih gitu, pada tanggal 8 Zulhijjah 1382 Hijriah. Berarti nggak lama ini, persisnya dalam kurung 20 April 20 Ibril tulisannya, 20 April 1962 Masehi. Itu An-Nasadatal Alawiyina Al-Hadramiyina Asy-Syafi'ina, sesungguhnya Sadah Alawi Al-Hadrami Asy-Syafi'i, hum, mereka ini adalah alladzina nasyaru al-Islam fi Indonesia, merekalah yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Begitu. Nah, dari mana saya pahami bahwasanya mereka ini menyebarkan Islam? Kita tidak menafikan, kalau memang iya boleh-boleh saja kan gitu, siapa saja boleh kan. Akan tetapi di atas ini ada diksi di pada
paragraf yang kedua, inna ta'sira fil islami innama kana minas sadatil asyrafi. Sesungguhnya dampak di dalam Islam innama kana minas sadatil asyraf, yang berdampak di dalam perkembangan Islam itu adalah daripada perjuangan sadatil asyraf. Masih taslim kita ya, oke, kita takriman wa ta'ziman kepada Nabi dan zuriyatun Nabi, kan gitu ya. Wabihim intasyarul Islam baina salatin al-hunudi gitu. Dan mereka sadatul asyraf ini menyebarkan Islam di antara beberapa sultan-sultan atau raja-raja yang ada di Hunut. Hunut ini jamak dari Hindia Belanda, yang pada waktu itu, pada tahun itu negara kita ini dipimpin oleh Belanda yang disebut dengan Hindia Belanda, betul ya? Maka di sini menggunakan diksi Salatin al-Hunut gitu ya. Salatin beberapa raja di beberapa Hindia Belanda. Fi Jawa, di daerah Jawa, wa ghairiha, dan selain Jawa. Berarti Jawa ini di sini diksinya adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu berarti kan gitu ya. Wa ghairiha, dan selain Jawa. Saya menyatakan fi Jawa ini yang dimaksud adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah karena di atas gitu ya. Di atas itu menyebutkan Jawi Syarqiyah, di bawah nanti Jawi Syarqiyah. Wa in kana yujadu ghairuhum min arabi Hadramaut gitu ya. Walaupun ada, maka yang dapat ditemukan selain mereka adalah min arabi Hadramaut. Itu ditemukan juga sama dari orang Arabnya Hadramaut begitu. Walakin, akan tetapi perjuangan itu atau akan tetapi dakwah itu lam yakun lahum zalika taksir. Akan tetapi perjuangan itu pada waktu itu tidak berdampak, tidak terpengaruh, tidak ada pengaruh, nggak ada hasil. Bahasanya kan gitu jadinya ya. Bukan wa'ala tadi ya, yai. Wa ilalun gitu ya. Lam yakun lahum zalika taksir. Berarti wa ilalu hadzal amri al-waqi'i bi anna sababa huwa qaunu haula'i min dzurriyyati sahibir risalah alladzi ja'a bil Islam gitu ya. Apa ilal itu apa? Alasan terjemahnya ya. Alasan. Ya, alasan ya enaknya. Wa ilalu hadzal amri al-waqi'i bi anna sababa huwa qaunu haula'i min dzurriyyati sahibir risalah alladzi ja'a bil Islam. Kenapa kok demikian, kan gitu ya. Kenapa kok demikian hal yang terjadi? Karena penyebabnya adalah karena mereka ini adalah sebagai sahibur risalah. Gitu ya. Sahibur risalah berarti pemilik kerasulan. Kan begitu ya. Alladzi ja'a bil Islam, di mana sahibur risalah ini kan berarti Rasul itu sendiri kan gitu ya. Alladzi ja'a bil Islam, di mana beliau Rasul ini adalah yang datang membawa Islam. Saya terjemah kan begitu ya. Alladzi ja'a bil Islam ini. Itu. Sehingga paham saya, mereka mengatakan atau mengklaim dirinya membawa Islam ke Nusantara pada tahun 1962 itu, mereka menafikan perjuangan atau dampak perjuangan orang-orang yang telah menyebarkan Islam di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini tahunnya jelas 1962 itu, coba kita hitunglah. Mbak ya, sebentar saya hitung dulu ya biar jelas ya. NU itu berdiri pada tahun ini berapa? 1962 aja, dikurangi 1926 NU berdiri. Berarti 36 tahun. Ya. Padahal pada tahun itu NU sudah berdiri gagah selama 36 tahun. Sementara yang mendirikan, yang membentuk NU sendiri adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah santri dari Syekhona Khalil
bin Abdul Latif Bangkalan Al-Manduri Al-Jawi Al-Nusantari Al-Indonesi. Kan gitu. Artinya Islam sudah sangat kental, sudah merambah seluruh Nusantara pada waktu itu. Gitu loh. Betul. Kenapa dia datang mengatakan sebagai pembawa Islam menafikan hasil perjuangan para pendakwah yang itu asli pribumi. Kan gitu toh.